Ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang padamu. Salam sejahtera bagi kita semua, Salam. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kami dari Pionir Saria Media Ministry kembali menemui saudara-saudara sekalian dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di sorga, kami berterima kasih. Engkau memberkati kami, bangun di pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini dengan penuh kesukaan. Dan kami mengawali semua pelayanan kami di hari Sabat ini melalui mezbah rumah tangga. Kiranya Tuhan berkenan berfirman bagi kami di pagi hari ini, sehingga firman Tuhan akan menjaga kami tetap kudus di hadapan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul Renungan Pagi hari ini Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 adalah Penasihat Luar Biasa. Ayat tema terdapat dalam Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan memanggil manusia untuk menentang kekuatan-kekuatan yang jahat. Dia berfirman, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kehidupan Kristen adalah peperangan, tetapi perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam pertentangan kesalehan melawan kecemaran ini, kita bisa memperoleh keberhasilan hanya dengan bantuan ilahi. Kehendak kita yang terbatas harus tunduk pada kehendak yang tidak terbatas. Kehendak manusia harus disatukan dengan yang ilahi. Ini akan menghadirkan Roh Kudus sebagai penolong kita. Dan setiap penaklukan akan mengarah kepada pemulihan milik Allah yang Dia telah beli, yaitu pemulihan citranya di dalam jiwa. Tuhan Yesus bekerja melalui Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah wakilnya. Melaluinya Dia menanamkan kehidupan rohani ke dalam jiwa, menggerakkan kekuatannya untuk kebaikan, membersihkannya dari kotoran moral, dan membuatnya pantas untuk kerajaannya. Yesus memiliki berkat yang besar untuk dicurahkan, pemberian yang limpah untuk dibagikan di antara umat manusia. Dia adalah penasihat yang luar biasa, tidak terbatas dalam kebijaksanaan dan kekuatan. Dan jika kita mau mengakui kuasa Roh Kudus dan tunduk untuk dibentuk olehnya, kita akan berdiri sempurna di dalam Dia. Betapa luar biasanya pemikiran ini di dalam Kristus. Berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Hati manusia tidak akan pernah mengenal kebahagiaan sampai hati itu diserahkan untuk dibentuk oleh Roh Allah. Roh Allah membentuk jiwa yang dibaharui itu sesuai dengan modelnya, yaitu Yesus Kristus. Melalui pengaruhnya, permusuhan terhadap Tuhan
diubah menjadi iman dan kasih, dan kesombongan menjadi kerendahan hati. Jiwa merasakan keindahan kebenaran, dan Kristus dihormati dalam keutamaan dan kesempurnaan karakter. Saat perubahan-perubahan ini dilangsungkan, para malaikat bernyanyi dengan gembira, dan Allah serta Kristus bersukacita atas jiwa-jiwa yang dibentuk menurut keserupaan ilahi. Review and Herald, 25 Agustus 1896. Mari kita renungkan lebih dalam. Kapankah terakhir kali para malaikat bersukacita atas perubahan ke arah positif dalam hidup saya yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat firman-Mu di pagi hari ini. Bagimulah hormat, pujian, serta kemuliaan. Dan kiranya hari ini sambil menikmati Sabat Tuhan yang suci, bentuklah kami, agar kiranya Roh Kudus akan berkuasa dan kami menjadi semakin baik di dalam tampilan karakter Allah. Nama Tuhanlah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.